Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maknun dengan NIM 222011198. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah kebudayaan Islam fase D kelas 8 dengan materi yang berjudul Peran Ilmuwan dalam Memajukan Peradaban Islam pada Masa Daulah Ayyubiyah. Tujuan pembelajaran kali ini yakni yang pertama, peserta didik mampu mengetahui dan menganalisis pertumbuhan dan perkembangan Al-Azhar pada masa Daulah Ayyubiyah. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi dan meneladani peran ilmuwan dan sumbangsihnya dalam memajukan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah sebagai motivasi menjadi pribadi yang aktif, produktif, dan berpikir kritis. Memasuki bab yang pertama, perkembangan dan pertumbuhan Al-Azhar. Al-Azhar didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Sikli yang saat itu menjabat menjadi Panglima Dinasti Fatimiyah. Beliau mendirikan Al-Azhar sendiri itu pada tahun 970 Masehi atas perintah Khalifah Al-Mu'izz Lidinillah sebagai tempat ibadah atau masjid, tempat mengembangkan ajaran-ajaran Syiah dan lambang kepemimpinan spiritual umat Islam. Sebelumnya, Masjid Al-Azhar bernama Masjid Al-Qahirah atau Al-Jami' Al-Qahirah, sekarang dikenal dengan Al-Azhar. Pembangunannya dimulai pada tanggal 4 April 970 Masehi atau 24 Jumadil Ula 359 Hijriah dan selesai pada tanggal 22 Juni 972 Masehi atau 7 Ramadan 361 Hijriah. Sekaligus diresmikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah yang mana peresmian itu ditandai dengan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Setelah Al-Azhar resmi menjadi masjid negara, kegiatan ilmiah pertama kali yang dilakukan dengan berkumpulnya para ulama yang terdiri dari para fuqaha terkenal dan para pejabat Fatimiyah untuk mendengarkan ceramah umum dari Abu Al-Hasan Nu'am ibnu Muhammad Al-Qurawani sebagai Qadhi Al-Qudot atau Hakim Agung dinasti Fatimiyah pada bulan Oktober 975 Masehi atau bulan Safar 365 Hijriah. Subbab yang kedua, yakni perkembangan dan pertumbuhan Al-Azhar pada masa Daulah Ayyubiyah. Setelah dinasti Fatimiyah yang bermadzhab Syiah berakhir, kekuasaan digantikan oleh dinasti Ayyubiyah yang bermadzhab Sunni. Pergantian tersebut berdampak pada perkembangan Al-Azhar. Salahuddin Al-Ayyubi mengeluarkan kebijakan antara lain Al-Azhar tidak boleh digunakan untuk sholat Jumat dan kegiatan madrasah. Karena pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar itu dijadikan sebagai pusat pengembangan ajaran Syiah. Selain itu, Salahuddin menunjuk seorang qadhi yang bernama Sadruddin Abdul Malik bin Darobas menjadi qadhi tertinggi yang berhak mengeluarkan fatwa-fatwa hukum madzhab Syafi'i, yaitu yang pertama melarang umat Islam sholat Jumat di Masjid Al-Azhar. Sholat hanya boleh dilakukan di Masjid Al-Hakim. Alasannya apa? Karena Masjid Al-Hakim lebih luas. Selain itu, madzhab Syafi'i melarang 2 khutbah Jumat dalam satu kota yang sama. Meskipun Al-Azhar ditutup tidak berarti kegiatan keagamaan dan pendidikan tidak berkembang. Meskipun ada larangan untuk tidak menggunakan Al-Azhar sebagai pusat kegiatan madrasah, masjid tersebut tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh para murid dan gurunya, hanya sebagian saja dari mereka yang meninggalkan Al-Azhar. Pada masa pemerintahan Malik Al-Aziz Imamuddin Utsman atau putra Salahuddin, tepatnya tahun 1193 Masehi atau 589 Hijriah, datang seorang ulama yang bernama Abdul Latif Al-Baghdadi. Ia mengajar di Al-Azhar selama Malik Al-Aziz berkuasa. Materi yang diajarkan oleh Al-Baghdadi itu meliputi ilmu mantik dan bayan. Selain itu, Al-Baghdadi juga mengajar hadis dan fikih. Materi tersebut diajarkan pada pagi hari, sedangkan pelajaran kedokteran, ilmu-ilmu lainnya diajarkan pada setiap siang hari hingga sore hari. Ini merupakan upaya Al-Baghdadi untuk mengenalkan lebih jauh madzhab Sunni di Mesir. Setelah kedatangan Al-Baghdadi, banyak ilmuwan Muslim datang ke Mesir untuk mengajar di Al-Azhar. Selama dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir,
pada tahun 1171 Masehi sampai 1250 Masehi, perkembangan aliran atau mazhab Sunni sangat pesat sekali, termasuk model dan sistem pendidikan yang dikembangkan di Al-Azhar telah difungsikan sebagai lembaga pendidikan sekaligus pusat pengembangan ajaran-ajaran Sunni. Al-Azhar dijadikan salah satu lembaga strategis dalam pembelajaran, penyebaran, dan pengembangan ajaran atau madhab Sunni. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan. Selain Al-Azhar, terdapat beberapa perguruan tinggi yang ia dirikan. Ia membangun madrasah dan perguruan tinggi hampir di setiap wilayah kekuasaannya. Pada saat itu, ada sekitar 25 perguruan tinggi yang ia dirikan. Lanjutkan pada subbab yang ketiga, sumbangsih ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah. Para ilmuwan pada masa Daulah Ayyubiyah itu memiliki kontribusi yang besar terhadap perkembangan Islam pada saat itu, yang mana kontribusi yang mereka berikan masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Ilmuwan yang pertama yakni As-Suhrawardi Al-Maktul, ilmuwan teosofis. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Futuh Yahya bin Habas bin Amirok Shihab ad-Din As-Suhrawardi Al-Qurdi. Lahir pada tahun 549 Hijriah atau 1153 Masehi di Suhraward, sebuah kampung di kawasan Jibal, Iran Barat Laut dekat Zanjan. As-Suhrawardi mendapat gelar Al-Maktul yang artinya terbunuh karena mendapatkan fitnah dari sebagian orang yang menuduh beliau telah mengajarkan akidah yang sesat. Dan akhirnya beliau dihukum mati oleh Pangeran Az-Zahir, putra Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atas desakan dari beberapa pihak. Beliau memiliki pemikiran teosofis yang disebut dengan konsep cahaya iluminasi atau isrokiyah yang lahir sebagai perpaduan antara rasio dan intuisi. Yang kedua, yakni Ibnu Al-Adim, sejarawan masyhur. Nama lengkapnya adalah Kamaluddin Abu Al-Qasim Umar bin Ahmad bin Haibatullah bin Abi Jarodah Al-Aqil, berasal dari Bani Jarodah yang bermigrasi dari Basrah ke Aleppo karena wabah penyakit. Al-Adim menjadi qadhi di Aleppo pada zaman Amir Al-Aziz dan An-Nasir dari dinasti Ayyubiyah di Aleppo, dan menjadi dubes di Baghdad dan Kairo. Ilmuwan yang ketiga yakni Al-Busiri, sastrawan penulis qasidah burdah. Nama lengkapnya adalah Sorofuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah As-Sanhaji Al-Busiri, yang lahir pada tahun 1212 Masehi di Maroko. Al-Busiri seorang sufi besar, pengikut Thariqat Syadiliyah, dan menjadi salah satu murid Sultanul Auliya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadili radhiyallahu anhu. Al-Busiri lebih menonjol dalam bidang sastra dengan hasil karyanya yang terkenal, yaitu Qasidah Burdah yang diciptakannya pada abad 7 Hijriah dan dibaca dalam berbagai acara. Qasidah Burdah adalah mutiara syair kecintaan kepada Rasulullah. Puisi pujian Al-Busiri kepada Nabi tidak terbatas pada sifat dan kualitas pribadi Nabi saja, tetapi mengungkap kelebihan Nabi yang utama, yaitu mukjizat Al-Quran. Yang keempat, yakni Abdul Latif Al-Baghdadi, yang terkenal karena ahli ilmu mantik atau logika. Beliau seorang ulama yang berpengaruh yang menginspirasi ulama-ulama Al-Azhar lainnya. Beliau ahli dalam ilmu mantik, bayan, hadis, fikih, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi beliau itu menguasai banyak sekali fan-fan ilmu, sekaligus sebagai tokoh berpengaruh dalam pengembangan dan penyebaran madhab Sunni di Mesir. Ilmuwan yang kelima yakni Abu Abdullah Al-Qudai. Beliau terkenal ahli fikih, hadis, dan sejarah. Beliau memiliki banyak sekali karya, yang mana karya-karya tersebut masih dikaji hingga saat ini. Daulah Ayyubiyah melahirkan ilmuwan-ilmuwan hebat dalam berbagai bidang, mulai dari filsafat, sastra, sejarah, fikih, hingga kedokteran dan botani. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban Islam pada masa itu sangat besar dan sangat kaya serta dinamis. Para ilmuwan memiliki semangat keilmuan yang tinggi, ditandai dengan ketekunan dalam belajar, meneliti, dan menulis. Mereka tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum,
menunjukkan keluasaan wawasan mereka. Ilmuwan seperti As-Surawardi, Ibnu Al-Adim, Al-Busiri, dan lainnya memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Karya-karya mereka seperti Qasidah Buddha dan kitab-kitab sejarah masih dikaji hingga saat ini. Kita sebagai generasi penerus haruslah meneladani semangat para ilmuwan dan kontribusi mereka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagai generasi penerus, kita dapat berperan aktif dalam memajukan peradaban Islam dan memberikan manfaat bagi dunia dengan cara terus semangat dalam mencari ilmu, tidak pernah berhenti belajar, dan mengembangkan diri. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.